Kembali lagi di konten Tahan Sabar, di mana di konten ini bintang tamu akan dipaksa makan-makan pedas dan juga dipaksa meriak video-video yang mungkin bisa menguji kesabaran. Oke, bintang tamu. Dan kali ini kita sudah bersama saya Kristo. Kristo, tahu saya Kristo. Anda lupa. Di kontak Anda di nama saya. Nomor Anda di HP saya Kristo Kristen. Sorry, sebentar. Berarti ada Kristo Islam. Enggak ada. Kristo Buddha dan Kristo Hindu. Kristo Kristen. Kenapa? Kristo Kristen. Kenapa Kristo Kristen? Karena aku melabelin orang tuh biar jelas. Personality saya tidak hanya dari agama saya dong. Kristo ini adalah salah satu konten kreator, mungkin satu-satunya konten kreator yang aneh tahu ya di Indonesia yang impersonate-nya luar biasa banget. Amin. Gak cuma orang Indo, tapi orang-orang luar di impersonate itu sampai dia impersonate di depan orangnya langsung waktu itu ya. Betul. Depan Chris Patti ya. Chris Hemsworth. Chris Dayanti. Iya kalah. Jangan memilih. Iya. Komedi. Oke, jadi Anda duluan tadi Chris Patti loh. Anda duluan loh. selain impersonate juga aktor juga ada. Bulan depan film Anda akan launching Sleep Call. Sleep Call. Walaupun tadi lu bilangnya Sleepy Call. Sleepy Call. Sleep Call yang akan tayang tanggal 7 September. 8 Muharram. Bulan depan tanggal 7 September. Tungguin aja di bioskop, boleh diceritain sedikit nggak? Jadi Soal Sleep Call. Sleep Call ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Dina yang dia akhirnya karena stres dari pekerjaan yang kerja di pinjol, akhirnya dia kabur. Betul, dia kerja di pinjol, akhirnya dia kabur dari realita dengan teleponan sama pasangannya lewat Sleep Call gitu. Berarti film ini mendukung pinjol? Enggak. Ya, Belum tentu. Dina bekerja di pinjol. Iya, tapi kan kerja di pinjol belum tentu mendukung pinjol dong. Lah kalau nggak mendukung ngapain ditayang? Ada film soal Kredit.com. Hitler. Film soal Hitler yang membunuh banyak orang Yahudi. Berarti film ini setelah Hitler. Berarti soal cewek yang bekerja di pinjol. Betul. Berarti ada adegan ngancam-ngancam orang nggak? Ada. Tidak. Ada. Saya sebarin. Gue riset loh. Gue riset. Riset orang yang pernah kerja di pinjol. Riset orang yang pernah ditagih pinjol juga. Wah, gila. Karena pinjol tuh beberapa kasus Pak, orang sampai ngebunuh orang karena ke-pressure pinjol. Betul. Si Ada juga yang sampai bunuh diri pas gue riset. Nah, kalau itu curang kali itu. Pinjolnya nggak jelas. Kan curang, kan depresi, stres. Iya, tapi kan pinjolnya nggak kebayar gitu. Tapi bunuh orang juga. Iya, makanya. Berarti menarik ya soal pinjol ya. Betul, soal pinjol. Masih bagian dari nggak itu? Bukan pinjol ya? Bukan ya? Bukan. Enggak, bukan. Kami. Masih ada ya? Ya, yang iklannya kaku gitu ya. Yang iklannya kaku. Aku cuma bisa pinjam 5 juta. Kamu mau pinjam 80 juta? 80 juta tapi ekspresinya begitu ya? Iya. Tapi ini layak ditunggu tanggal 7 September. Wajib. Di Layar Kaca 21. Bioskop. Bioskop. Oke, kalau gitu kita akan hadirkan ini dia. Ini gua nggak sabar banget. Gue beneran penasaran banget sama produk ente. Sambal apa? Sambal ancor. Kenapa namanya sambal ancor? Ancor bahasa Madura. Artinya hancur. Oh. Nggak ada filosofinya sih karena kita banyak filosofi nggak jualan nanti. Orang pertama yang makan bebek. Saya kasih 500.000. Let's go. Iben tuh. Enak. Baru coba berarti ya. Ini asinnya dapet. Ini Manisnya juga. sambalnya yang nggak terlalu pedes ini. Oke. Kita ambil banyakan biar lebih menantang. Biar lebih sabar. Dan bebeknya kalau
Teman-teman lihat ini bebeknya empuk ya. Tapi ente kuat. Pedes. Enggak, dulu doang. Ngapa lu bikin Pas masih koyak muda. kayak gini? Ini kan jadi gini ceritanya, aku nggak kuat pedas. Tapi pas kita makan, guys, sebenarnya gue nggak kuat pedas, tapi ini demi kalian ya guys. Oke, langsung kita sambil nonton. Ini, film Fajar Nugros. Iya. Saya kenal loh sama dia, bro. Oh, berarti udah diajak dong? Tidak pernah. Yowis Band satu scene. Dia baru kenal lo diajak. Kita react video pertama. Serius itu? Hah? Lidahnya diapain? Dibelah, Pak. Dijadiin hijau loh matanya, bro. The fuck? Ai. Itu berarti lidahnya di... Enggak, masalahnya he identifies as an alligator. Iya, dia mengidentifikasi. Nggak mirip. Bukan masalah nggak mirip, dari awal aja kenapa dia merasa buaya. Gini, gua misalnya, gua identify as Barack Obama, gue impersonate Barack Obama kayak, well, I know Barack Obama, gitu dong. Mirip. Dan masa gua identify as Barack Obama? Ya, saya di sini makan bebek jarga. Kesel nggak? Kesel dong. Itu Jokowi kan maksudnya? Iya dong. Itu emang banyak yang... Bentar, tapi ente pernah lihat di luar negeri tuh banyak orang yang identifikasi aneh-aneh. Waktu itu ada identifikasi as a blind. Jadi dia nggak buta, tapi dia nyiram matanya jadi buta. Jadi dia memilih untuk buta? Iya, dia merasa dirinya buta. Akhirnya dia trans mata ya berarti ya, maksudnya transgender kan gender dia. Dia jadi buta, Pak. Karena dia merasa buta. Enggak, gue baru denger istilah trans mata. Jadi dia matanya disiram air keras. Jadi kalau misalnya I identify as an amputee, ya. Saya identify tidak punya kaki. Dipotong kaki. Oke. Saya juga pernah merasa, tapi saya nggak bubarin gereja juga, maksudnya. Boleh merasa gitu, tapi jangan di... Pernah video ikan pari nggak? Kutukan ikan pari? Ada. Kelas 5 gue. Kelas 5 SD. Sama ada satu lagi yang, aduh kan muncrat, maaf. Yang dikutuk jadi manusia anjing, tau nggak? Yang cewek, begini badannya, terus mukanya anjing, tapi badannya masih setengah manusia. Gak pernah lihat? Pernah lihat gak? Pernah lihat kan? Oh, di Jakarta doang ya, di Madura nggak nyampe. Di Madura yang pari doang. Oh. Ini harusnya bisa jadi azab, bro. Ini jadi azab, dikutuk jadi buaya. Manusia buaya. Begitu. Yang nggak mirip sama buaya. Enggak. Harus mirip. Dia lebih ke manusia kadal tadi. Iya juga ya. Bener dong. Lihat hidungnya kayak gitu, lidahnya. Emang lidah buaya kebelah dua ya? Lagian, kayaknya enggak deh. Hah? Oh, buaya ada lidah. Betul, tapi kayaknya buaya ujungnya nggak begini, lebih ke ular nggak sih? Nggak penting juga, bro. Nggak penting. Nggak maksat. Tuh, ada di Indonesia juga banyak yang merasa. Merasa apa tuh? Merasa paling benar. Bagus. Oke, langsung kita ke sambal ini, sambal mangga ini. Oke. Kalau ente pas ketemu Chris Hemsworth, dia bisa bahasa Indonesia dong. Kunyah dulu. Guys, demi kalian guys. Wah, bawang hijau ya ini ya? Wah, nggak tahu bener. Palamu. Bro, ente pas ketemu. Kita lanjut video selanjutnya nih. Dah. Hah? Ah, nggak mungkin, bro. Ini sarkas gak sih? Enggak, Masa beneran? Itu kipas. Aku sih kalau orang luar negeri percaya, Pak. Anjir, identify as Modesta. Wow. Biasa Modesta. Dia ketemu Inul, jogetin deh. Nempel Edring. Anjing aneh banget. Aduh. Enggak, gue kira tadi. Itu kan cukup meneliti kebudayaan luar negeri, Pak. Betul. Pas di luar negeri gitu, ketemu nggak? Misalnya LGBTQ. Ketemu. Pas di luar negeri, apa yang paling... Tapi kalau di luar negeri tuh ya, kayak abang-abang aja, mbak-mbak aja lewat gitu, kayak nggak ada yang spesial gitu. Kayak udah normal aja di sana. Jadi kadang gue nggak sadar gitu. Kalau mereka LGBTQ itu ya. Yang heran di Indo tuh kalau banci-bancian nggak boleh.
Tapi kalau transgender seperti Lucinta Luna boleh. Karena pas bagian Lucinta Luna tiduran kayaknya. Karena maksudnya Anda ini apa suaminya Lucinta Luna? Kalau suami Lucinta Luna kan udah jelas suara-suara dia. Iya Om Ded, saya ini Om Ded. This is woman, hey. Mungkin kalau dia lebih sering dengan yang kayak, ya aku kan kayak udah lama kayak gini. Kan akhirnya dia capek, akhirnya dia suara cowok. Iya tapi kan nggak juga suara mirip cowok, lah ya. emang lebih Coba, bass aja. Kalau kepedesan suara Lucinta Luna gitu. Aduh pedes banget. Pedes banget lah. Anjir. pedes banget, tapi asli. Pak, pedes Pak, ternyata Pak. Emang pedes. Enak Pak. Tapi nagih ya. Maka datanya gue ambil tapi pedes. Biasa makan bebek apa kalau selain ini? Bebek Jawa. Asli. Bebek asli apa? Ada yang dalam kurungnya asli. Selamat asli gitu. Ya, itu mereknya khas selamat, bangsat. Tapi kan ada aslinya. Iya, bukan asli, asu. Anda di sleep call sebagai apa? Gue sebagai bos pinjolnya. Yang namanya adalah Bayu. Manajer di situ. Nggak ada, bro. Bos pinjol nama Bayu tuh nggak masuk, bro. Jadi siapa? OB-nya Bayu. Oke. Namanya. Selamat tuh OB. Bosnya tuh pasti Charles gitu, nama-nama tenaga kerja asing gitu sudah. Charles tuh nama-nama agama apa ya? Chinese. Bosnya Kristen. Tapi ini bukan bos terbesar, kayak manajernya Oke. gitu loh. Oh, berarti yang atas lagi Aceh gitu. Bosnya pinjol. Atasannya Dina. Atasnya Dina. Jadi gue yang ngatur. Bentar. Gue yang ngatur flow kerja di kantor. Kayak pagi nih nagih, siang nawarin. Terus sore kayak ada yang harus disamperin karena belum bayar gitu-gitu. Iya. Berarti ini bisa dibilang film soal sleep call ini baru satu-satunya film Indonesia yang soal pinjol berarti ya? Mungkin ya. Aku belum pernah lihat soalnya. Berarti sangat menarik sekali ditonton ya? Ya, Jadi, harus. Tunggu aja tanggal 7 September di bioskop film Sleep Call. Bukan. Film Susuk juga ada. juga, Itu juga ditonton ya. Maksudnya kita saling mendukung semua perfilman Indonesia. Tapi nonton Sleep Call please. Sleep Call. Ya. Gue udah kepedesan ini demi Sleep Call. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Ya. Kiu. Suka banget video ini. Tukurukuk. Kukru. Empuk ceru. Gitu kan videonya. Yang di atasnya ada kaitan. Aku kira ini versi panjang dari cuak, bro. Maksudnya gitu. Kan kalau gitu kan kru. Saya dan Coki itu gak sejauh itu gitu. Maksudnya cuak, kru. Selain Anda di film Sleep Call ada siapa aja tuh? Ada Benny. Ada Benny. Benny, Itu nggak Benny. di notice juga si Benny. Benny di TV itu ya? Iya, Benny di Nggak TV. di notice dia pasti. Dia nggak ada juga orang nggak akan. Kok nggak ada Benny sih? Ini bagus sih terus. IMDb kritik bagus tapi nggak ada Benny gitu nggak ada. Tapi dia di sini bagus loh. Dia bagus. Ya lumayan lah. Bagus ya, bener revisi. Pemain utamanya siapa? Selain Laura Anda? Basuki. Oh, Laura Basuki. Laura Basuki, terus ada Biowan juga. Biowan. Ada Rahel V-nya juga ya? Rahel V-nya. Oh. Ada Della Dartian juga. Oke, kita langsung ganti sambal. Ini kayaknya yang paling pedes sih. Oh, ini belum yang paling pedas. Belum. Wow. Kita akan challenge Anda kepedesan tokoh-tokoh yang anti mainstream. Apa? Tokoh-tokoh yang anti mainstream. Oke. Oke. Nah ini gue kok pada gitu sih? Berarti jangan segitu. Enggak, justru dikit banget itu. Pak. Tolol gua. Udah kepedesan ya? Nah, Coba impersonate. Habib Rizik bisa nggak? bisa satu kata doang ya. Boleh. Saudara! Nah, ngapa impersonate kan? Iya. Bener dong? Ya. Mungkin nggak tahu mirip atau mirip nggak tahu. Jokowi!
Oh, kalau aku Habib yang lain bisa. Oke. Lebih baik saya membusuk di dalam penjara daripada harus makan sambal ini. Kalau Kristo sendiri atau dari dekat nggak sama Nugros? Lumayan. Lumayan ya. Kalau dia setuju dihukum mati nggak? Kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Telepon Pak. Kita lanjut video terakhir. Hey! Yo! Hey! The fuck? Kenapa ya orang? Kenapa ya? Oh my god. Jadi kita tuh gini, kalau kita lihat Indonesia, bakso di pinggir got, terus Ya, tempe dari kertas tuh kayaknya nggak terlalu buruk gitu. Kalau kita lihat perindapan, terus orang jadi furnitur tuh kayaknya kita masih bersyukur, bro. Kita masih bersyukur gitu di luar negeri. nggak itu yang nggak ludahin apa kuning-kuning gitu ya? Jadi kayaknya adonan di situ. Dari dia Kan dia bisa aduk di dalam, ngapain aduk di mulut? from community back to community gitu. Kalau impersonate yang paling susah selama ente berkarir sebagai impersonator. Apa? Impersonator. Iya, Paling susah, Pak. Obama mirip dia menurutku. Siapa yang paling susah? Ini, dulu gue belajar 6 tahun, Morgan Freeman. Oh, Morgan Freeman. Orang luar rata-rata paling Ya, susah. tapi kalau Indonesia paling susah Soeharto. Itu selain susah di impersonate, susah Enggak, tapi beneran. Waktu gue buat film, jadi Soeharto. jadi Soeharto suaranya. Terus gue harus belajar dalam waktu 1 hari, karena cuma punya waktu 1 hari. Besokannya lagi, lusanya ngerekam. Oke, aku jadi anak kecil yang nanya Pak Soeharto. Ya, coba ya, Nggak, siapa tidak. tahu masih ingat, nggak tahu. Kenapa presiden coba bisa satu? Siapa yang suruh nanya gitu? Siapa yang suruh nanya begitu? Kita di sini menenangkan semua yang ada ya. Buat yang kangen zaman Soeharto atau piye enak zamanku tuh. Dengerin aja Kristo impersonate, bro. Maksudnya saya dengar suara dia aja deket, ini terdekat saya mendengar suara dia, bro. Kayak ada pasar gitu di sini. Pasar Depok dangdut. Udah videonya habis ya? Satu lagi videonya. Oh, ini dia. Ini dari dunia kesehatan ya. Ini si real dark ini, bro. Bro. Itu pasien ada alat lengkap dipasang, bro. Yo. Orang tuh bilang coki muslim dark. Lihat ini, rumah sakit, Ya Terus ya bikin dark lagi gara-gara kerupuknya digantung di tiang yang dipegangin orang. Jadi kan dia bisa begini-begini dong. Bisa gitu. Kalau dia mau maksudnya. Kalau dia mau Enggak, bisa. maksudnya itu pasien, Pak, bukan yang sakit tipes, bukan, itu orang tua yang pakai alat lengkap. Itu saya yakin dipaksa sih, kalau nggak mau dicabut alat-alat. Bapak mau nggak ikut, Pak? Enggak. Aduh, kasihan banget loh, itu lemes, itu mukanya makannya sambil merem loh. Dia sampai gitu kayak udah capek banget. Itu kalau direkam sampai sana tuh mayat juga dikasih itu. Tapi mungkin dia menghibur pasien sih. Oh, tapi dapat hadiah. Iya, oh dapat hadiahnya. Hadiahnya kerupuk. Oh, dapat dia Tapi hadiahnya itu ya makanan ya. Hadiahnya makanan penyebab penyakit bapaknya lebih parah, bangsat. Itulah tadi Kristo the Impersonator yang sebentar lagi filmnya akan tayang tanggal 7 September. Ya. Dan video ini akan tayang November sih. Enggak, kita akan tayang sebelum 7 September. Jangan lupa nonton di bioskop. Ada Kristo, ada Laura Basuki, ada Rachel Della V-nya. Martian, Rahel V-nya juga. Benny. Ada Benny. Rahel V-nya adegannya ke Bali doang ya kalau nggak salah ya. Oke. Ada yang lain juga ditunggu di bioskop kesayangan Anda, film karya Fajar Nugros. Terima kasih, Kristo. Thank you. Sampai ketemu di Thank you, Bang. Tahan Sabar selanjutnya. Tahan sabar selanjutnya. 7 September, sleep call.